Seberapa penting sih Bu Iya. public trust buat kejaksaan? Gimana kita mau kerja kalau masyarakat nggak percaya? Sedih dong. No viral, no education. Ngomongin masalah viral tuh, kebetulan gue dari Depok. Banyak yang bilang katanya kalau di Bekasi itu daerah di luar planet, kalau Depok tuh daerah di luar nalar. Makanya banyak nih berita-berita viral. Contoh yang paling viral nih ada dulu pernah berita tentang babi ngepet. Iya di Depok tuh ya. Itu viral banget tuh. Ternyata itu hoax. Alasannya katanya kenapa diadain berita tentang babi ngepet. Katanya biar rame aja. Biar rame. Orang mah kalau biar rame ngundang Pak Getos ya. Ngapain babi ngepet? Itu namanya no viral tapi no education. Gitu. Emang apaan sih artinya no viral no education? Kayaknya paham banget soal itu ya. Nggak viral, no education. Tapi kebetulan nih, Oke. kita ngomongin no viral no education, ada yang punya. Nih kita kenalin Ibu Helena Oktaviani. Coba Bu, Ibu jelasin apa sih Bu no viral no education? Ya, jadi selama ini yang berkembang di masyarakat itu kan no viral no justice. Iya. Jadi dengan viral mendapatkan keadilan. Padahal nggak bisa begitu. Kenapa? Hukum itu ada. Kalau semuanya harus melalui media sosial kemudian didengarkan sama orang banyak, itu kan jadi diskreditkan seseorang atau suatu organisasi. Kenapa? Karena undang-undang udah ada, semua mengatur. Jadi sekarang apa yang diviralkan harus bisa mengedukasi. Kenapa? Karena kalau misalnya diviralkan itu orang harus lihat dulu sumbernya dari mana, bagus atau tidak, benar atau tidak. Apalagi zaman sekarang digital sudah sangat canggih. Tentunya kita bisa mencari berita itu benar atau hoax. Nah, kayak tadi babi ngepet kan. Nah, jadi makanya no viral, no education. Dengan memviralkan kita mengedukasi. Bu Helena ini sekarang asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jambi ya Bu ya? Betul, pada saat ini saya menjabat sebagai asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jambi. Jadi pengawasan itu sendiri sebenarnya lebih ke arah pada saat ini Kejaksaan mengedepankan pengawasan sebagai akselerator, sebagai konsultan, dan sebagai penjamin mutu. Nah disitulah pengawasan berada di Kejaksaan. Berarti yang diawasi jaksa? Jaksa, internal. Sebelum tugas di Jambi, Ibu tugas dulu di Pandeglang kalau nggak salah ya? Jadi kalau perjalanan saya jaksa, penempatan pertama saya di Kalianda, jaksa pertama saya itu di tahun 2005. Kalianda Lampung? Lampung Selatan. Oke, sesudah itu saya pindah ke Jakarta Barat, Barat Cikarang terus juga itu menjadi Kasih Intel Perempuan pertama di Jawa Barat. Sesudah itu saya menjadi Kasubag di Depok, kemudian juga menjadi Kasipitsus di Cibinong. Sesudah itu saya menjadi koordinator di Bali. Nah, kalau Bali itu banyak liburan. Jadi berasa bekerja sambil liburan. Itu kalau pindah-pindah gitu, keluarga gimana Bu? Berarti pindah sini? Ada yang ikut, ada yang tinggal. Nah, kemudian sesudah itu dari Bali saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Bangka Barat. Pada saat itulah COVID ya, 2019 ke 2022 2 tahun 7 bulan lah saya di sana cukup lama. 1 tahun saya nggak kembali ke Jakarta karena kan harus swab, terus juga ada pembatasan penerbangan dan lain sebagainya, makanya terpisahkan dengan anak gitu selama setahun. Kalau ke daerah-daerah gitu ditugaskan atau kita milih atau diundi atau ditugaskan? Ditugaskan berarti nggak bisa milih ya Bu ya? Yang pasti manusia berencana, Allah yang menentukan. Terus sudah gitu, sesudah dari Bangka Barat, kemudian saya tugas di Pandeglang. Sesudah di Pandeglang, kemudian saya menjadi asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jambi. Dulu kalau nggak salah saya dapat bocoran Bu, awal jadi jaksa sempet punya anak kecil tuh, terus nitip-nitipin kemana sampai bawa mobil tahanan, bener ya? Sebenarnya sih itu awal masuk kejaksaan. Jadi awal sekali masuk kejaksaan, kebetulan saya sebagai staf tata usaha di bagian pidana umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah pada saat itu kan kalau misalnya masih staf itu kan kerjaannya pasti lebih banyak yang operasional kayak ngisi register, terus juga kebetulan waktu itu saya di bagian pidana umum, nah, di bawah kepala seksi penuntutan, jadi ada kasitut namanya.
Waktu itu dijabat Pak Andi Herman. Oke. Saya anak buah beliau. Oh, siapa ya? Sekarang menjabat sebagai Sesjampitsus. Oke. Tapi Pak Andi Herman. Bu Iya. Helena ini keren banget loh. Kenapa? Dia pernah dinobatkan sebagai ibu santri, Oh iya. bunda santri, Bu. Iya. Itu gimana ceritanya, Bu? Iya, jadi alhamdulillah ya, nggak tahu kenapa. Ya namanya kita manusia bisa berencana, tetap yang menentukan yang maha kuasa. Pandeglang itu adalah 1000 ulama, 1 juta santri. Di mana hari santri itu tanggal 22 Oktober kan? Iya. Yang pasti ternyata tanggal 22 Oktober sebagai hari santri adalah hari ulang tahun saya. Sehingga alhamdulillah. Selamat Ibu ya. Ya, terima kasih udah lewat. makan makanan nanti tanggal 22 Oktober lagi. Menuju ke sana nanti tanggal 22 Oktober. Nah, jadi dari santri-santri di sana, pesantren dan lain sebagainya itu ada salah satu pesantren yang memberikan predikat Bunda Santri. Dulu kontribusinya buat santri atau apa gitu, masih pendidikan atau apa jadi? Kita kejaksaan itu hadir di tengah masyarakat. Nah ini kejaksaan ini sesuai dengan perintah Jaksa Agung sekarang harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Antara lain dengan jaksa masuk pesantren. Dengan kita memberikan penyuluhan terutama kepada santri-santri, kemudian diapresiasi. Jadi saya dikasihlah predikat sebagai Bunda Santri. Alhamdulillah. Dan Ibu Helena ini ada inspirasi sendiri menurut saya karena Ibu Helena ini anak dari Ibu Ellen. Ibu Ellen itu jaksa agung muda perempuan pertama ya Ibu ya? Ya, Boleh diceritain Bu? Alhamdulillah, saya anak kandung beliau. Ibu saya ini di dalam proses patriarki yang ada di Indonesia, di mana memang lelaki memegang kekuasaan penuh lah istilahnya ya. Indonesia ini kan memegang seperti itu gitu. Ibu saya bisa mencapai kedudukan sebagai Jaksa Agung Muda Perempuan pertama di Kejaksaan RI, di mana memang perjalanan berat gitu. Nah di situ terus kemudian saya merasa apa yang harus saya lakukan untuk legacy dari ibu saya gitu, meneruskan apa gitu. Nah itu yang saya coba untuk supaya bisa minimal bisa meniru beliau karena susah. Tapi memang sebelumnya memang jadi jaksa atau tuntutan orang tua atau mungkin dulu cita-cita kecil jadi model atau apa gitu? Kalau mau cerita sebenarnya ada cerita lucu. Saya pernah satu alma mater dengan Mas Reza. Ya. Ini reunian gitu. Jadi sebelum masuk ke kejaksaan saya sempat kerja di IO, sempat kerja juga di beberapa media. Salah satunya juga Harian Umum. Oh gitu ya ternyata ya. Dan itu juga ya kenapa ada display buku ini. Oh iya, ini Ibu Elena Subiantoro ya, Ibu ya. Ini ibunya Ibu Helena. Nah, balik ke jaksa perempuan tadi, sebenarnya seberapa penting sih peran perempuan di kejaksaan, Bu? Ya kalau pada saat ini sih pinginnya karena memang ini ibu saya ya, jelas-jelas yang tadi saya bilang baru ada ibu dengan Ibu Luke ya. Jadi saya tuh pinginnya kejaksaan itu harusnya bisa lebih banyak lagi jaksa perempuan yang maju. Karena kejaksaan memerlukan jaksa perempuan yang dapat menjadi pemimpin di korps adiaksa ini. Kemudian juga seharusnya kita yang perempuan juga harusnya bangga buat jadi jaksa perempuan. Karena sebagai kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi, direktur dan jabatan strategis lainnya bisa diemban oleh perempuan. Jadi kayak girl power gitu kan. Tadi kan harus banyak lagi tuh jaksa-jaksa perempuan. Emang apa sih kendala perempuan jadi jaksa tuh apa? Maksudnya kendalanya? Nah ini masuk di jurnal saya. Oh gaya ya. Jadi kebetulan saya sedang mendalami S3 PSDM. Apa PSDM? PlayStation Dunia Maya. Pengembangan sumber daya manusia. Nah di mana nanti jurnal saya adalah glass ceiling. Glass ceiling itu adalah hambatan. Hambatan yang dirasakan oleh perempuan untuk jadi jaksa. Ya, jadi glass ceiling woman prosecutor in Indonesia to fight the glass ceiling gitu loh. Jadi harus mereka, iya of course ya. Jadi
harus bisa melawan apa sih hambatannya gitu kan. Kadang-kadang misalnya perempuan alasannya karena anak, karena melahirkan, karena mungkin ada Stigma juga kuat ya. ada hambatan dan tangan mungkin dari pasangannya tidak diperbolehkan. Jadi agak sulit juga buat kita perempuan untuk maju. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ngucapin selamat Bu Public Trust Kejaksaan lagi naik ya. Oh iya Nih, dong, 76 alhamdulillah. Waduh, itu saya sih sebenarnya bangga lah secara pribadi kepada seluruh insan adiaksa, terutama kepada Jaksa Agung ya. Pada saat ini kinerja kita tuh benar-benar diapresiasi oleh publik. Karena tadi saya bilang bahwa kejaksaan itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Dan kemudian adanya restoratif justice, yaitu menegakkan hukum dengan humanis. Jadi tajam ke atas, humanis ke bawah. Kalau selama ini kan dibilangnya tajamnya ke bawah. Enggak, tajam tetap ke atas. Banyaknya perkara-perkara korupsi yang memang ditangani oleh kejaksaan, yang skalanya mungkin bukan nasional lagi tapi juga internasional. Contoh, minyak goreng. Itu sangat kena loh. Karena apa? Emak-emak yang ribut. Dulu yang minyak goreng langka pas zaman Covid, kan itu ditangani sama kejaksaan. Nah, kan? Belum lagi terakhir yang masalah BTS. Iya. Itu coba deh. Di luar BTS yang ini kabel apa? Iya, bukan penyanyi, bukan Iya, yang bukan penyanyi Korea, bukan. iya. Bukan apa behind the scene, bukan. Bukan juga. Jadi itu adalah salah satu juga yang kita rasakan pada saat kita menggunakan handphone. Kadang-kadang kan sinyal lemah dan lain sebagainya ya. Salah satunya penyebabnya kan ternyata itu. Ternyata itu. Seberapa penting sih Bu Iya. Public Trust buat kejaksaan? Gimana kita mau kerja kalau masyarakat nggak percaya? Sedih dong. Saya juga mau ikut nangis. Sedih sih. Bu. Karena apa? Iya. Kita kan memperjuangkan masyarakat. Betul. Banyak hal-hal yang terjadi, nggak cuma masalah korupsi. Korupsi kan karena memang bahayanya laten, sama terorisme, korupsi, narkotika. Itu semua kan aparat penegak hukum harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita menindaklanjuti semua hal itu dengan serius dan seksama. Kalau saya bisa analoginya gini, kayak kita tidak mungkin nabung di bank kalau kita nggak percaya bank itu bisa menjamin uang kita nggak kemana-mana. Gitu. Nah, Benar-benar. itu juga. Kepercayaan itu penting juga ya buat. Ya, jadi public trust ini menyebabkan kita juga yang kerja lebih semangat karena masyarakat sangat mengapresiasi kejaksaan. Dan kemudian juga yang tadi saya gaung-gaungkan berkali-kali adalah kejaksaan benar-benar hadir di tengah masyarakat dalam setiap kesempatan. Bu, ini berhubungan sama viral nih ya. Kalau Kejaksaan itu gimana sih, kan kalau ibaratnya ada pepatah berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian, harus ramai dulu baru ditindak kemudian, itu status jaksanya tuh Ya, kita balik lagi ke undang-undang sebenarnya. Jadi manusia yang ada di Indonesia ini semuanya kan diatur dengan undang-undang. Dan undang-undang pada saat diundang-undangkan seharusnya sudah disosialisasikan dan langsung masyarakat mengetahui. Itu memang sudah ketentuannya. Nah makanya yang diviralkan itu harus yang memang benar-benar masyarakat bisa mengetahui. Jadi jangan cuma tahu lapisan luarnya saja. Ibarat bawang, gimana? Bawang pedih. banyak lapisan. Oh, banyak lapisannya. Jadi Jadi selama ini di masyarakat itu cuma lapisan luarnya atau? iya, gitu. Nah, mestinya masyarakat harus memahami tentang hukum. Jadi lapisan luar dibuka, ternyata lapisan dalamnya ada lagi, sehingga mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu tuh Bang. Apa ya? Masyarakat itu memandang hukum tuh sebagai suatu yang mengerikan, sehingga tuh dia tadi kata Ibu tuh nggak mendalami bang hukum. Jadi setiap apapun yang masalah nggak diusut, wah ini salah gitu. Padahal belum tentu ke sana. itu. Kayak gini lah dulu suka dibilang, kenapa sih kok kalau perkara korupsi orangnya bisa bebas, Betul. tapi perkara maling ayam orangnya kena 5 tahun. betul. Padahal nggak seperti itu. Nah, paradigma di masyarakat itu karena mereka nggak memahami bagaimana hukum itu berjalan. Bukan bebas, tapi kan masih berproses. Pada saat orang dinyatakan sebagai tersangka pun masih azas praduga tak bersalah. Tapi kita kembali lagi ke no viral, no education ya. Saya mau tanya, Mas Heri handphonenya smart? Smart. Smart, of Saya course. tidak. Nah, kan? Langsung tahu larinya ke sana ya. Nah, maksud saya harus hati-hati. Betul, Bu. Jempolmu harimaumu. Apa yang kita pikirkan dengan jempol itu harus selaras. Jangan udah jempol jalan dulu.
Kan bahaya. Betul, Nah, betul. sekarang ini masyarakat tidak mengerti hukum, tiba-tiba main melaknat, menghujat Iya, betul. netizen-netizen Indonesia gitu. Iya. Mengakibatkan juga sebenarnya kan kasihan kalau orangnya ternyata tidak seperti itu. Dia bisa kena mental. Iya. Nah, kalau udah kena mental, gimana hidupnya?